I'll snap your neck like a twig. Now nod your head yes or no. You scream. Now, what's your name? Katrina. Hai, selamat datang di Me Time Movie. Mau nonton? Cek Me Time Movie dulu dong, karena Me Time Movie ada tempat mangkal semua pencinta film. Yang pasti, Me Time Movie akan selalu mereview film-film favorit dan andalan yang pastinya seru-seru. Apa kabar teman-teman Me Time Movie semua? Mimin harap semua dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan happy-happy selalu ya. Oke, baik, kita langsung saja. Hari ini Mimin akan mereview sebuah film yang bertemakan horor, tapi Mimin akan merahasiakan dulu ya. Judulnya apa nanti saja Mimin tayangkan di akhir film. Oke. Jadi semua pecinta horor, langsung saja siapkan makanan terbaikmu dan kita akan segera mulai setelah yang satu ini. Silakan. Film ini dimulai dengan sekelompok pemburu bayaran yang sedang mengincar sebuah rumah. Jack Crow, pemimpin kelompok itu, mengintai dengan teropong jarak jauh, dan Montoya, asistennya, melanjutkan perjalanan mereka mendekati rumah itu. Perfect spot for a nest. Ketika sampai, mereka lalu bersiap-siap mengeluarkan senjata api berat dan juga senjata tajam. Jack yang sudah penasaran dengan isi rumah itu mengatakan kepada Montoya kemungkinan besar rumah itu adalah sebuah sarang. Tapi, sarang apakah itu? Rumah kotor menjadi sarang. Heo. Lain heo. Sarang penyakit. Sarang heo. Pendeta yang mengikuti mereka langsung melakukan tugasnya dengan mendoakan mereka sebelum mereka menjalankan tugas. Kemudian mereka pun bersiap-siap menyerbu setelah di-briefing sebentar oleh Jack Crow. Dengan perlahan, mereka berjalan membuka pintu seakan-akan tidak ingin membangunkan pemilik rumah. Padahal itu siang hari loh. Nah, orang macam apa yang tidur di siang hari? Setelah membuka pintu, mereka bergerak perlahan, sedangkan Montoya dan juga pendeta yang tidak terlatih berperang berjaga-jaga di bagian depan dekat mobil. Lalu Jack memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk membuka jendela agar sinar matahari bisa masuk dan membantu mereka dalam penglihatan. Seorang anak buah Jack yang ternyata ketakutan dalam misi ini melakukan kesalahan. Jack lalu mendekati sebuah pintu dan dibukanya ternyata kosong. Namun dari arah berlawanan, dari belakang mereka ada seorang wanita yang menerkam salah seorang dari pasukan Jack. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Iya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi Ya. yang punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Setelah memastikan agar bisa menembak, lalu mereka langsung memberondong wanita malang itu dengan senjata api. What? I don't know.
No, Padre, hang on. Tapi wanita itu tidak mati. Dan ketika dia mengangkat mukanya, ternyata dia adalah seorang... Ya, betul. Dia adalah seorang vampir. Montoya yang penasaran bertanya-tanya, kalian ngapain sih ribut-ribut di dalam? Sementara Jack mengatakan, "Hei Montoya, ada cewek cantik yang kami sudah siapkan buat kamu di luar." Ketika hampir ditembak, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang pria tinggi gede yang sanggup memporak-porandakan pasukan Jack. Lalu Jack dan anak buahnya sedikit kewalahan karena pria ini sangat-sangat kuat. Lalu mereka menembak si wanita di dada dan menarik wanita itu keluar dengan paksa. Go for Montoya. Dan ketika tiba di luar, wanita itu langsung terbakar. Oh, Lord. Ya, vampir kan begitu ya. Kalau kena matahari langsung gosong. Lalu Jack melanjutkan menghajar pria tinggi gede itu dengan paku dan pasak di kepalanya. Dan kemudian setelah beberapa kali pukulan, akhirnya mereka bisa bernafas lega ketika mereka berhasil membunuh pria tinggi besar itu. Sebuah awal yang baik. Fuck it, not only ugly, it smells bad. Jeez. Everybody okay? Yeah, boss. Dan perburuan dilanjutkan. Beberapa vampir kemudian dibawa paksa keluar dan terbakar dengan seketika. Enjoy the barbecue, baby. With the mercy of God, rest in peace. Pendeta yang di luar mendoakan jiwa mereka, terlihat ketakutan dan juga ngeri. Dan total hari itu mereka mendapatkan 9 orang vampir. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi Jack tidak terlihat senang. Jack mengatakan masternya tidak ada di sana. Apa itu master? Master itu adalah tuan yang menjadikan vampir-vampir ini. Where was the master? You want us to check the house? Dan mereka memutuskan melanjutkan perburuan lagi besok harinya. Malam pun menjelang, saatnya berpesta dengan cewek-cewek liar. Seorang wanita menanyakan Montoya apa pekerjaan mereka. Dan Montoya menjawab bahwa mereka adalah pemburu vampir. Jawaban itu tentu saja dianggap bercandaan oleh wanita-wanita bejat itu. No, really, what do you guys do? We kill vampires. Tell the lady what we do for a living. Kill vampires. Dan pendeta lalu mengingatkan Jack bahwa Jack diminta untuk mengunjungi paus dalam waktu dekat. Sementara itu Jack sedang diincar oleh seorang wanita yang agak premium. Wanita itu pintar memilih target dan segera saja tahu bahwa Jack adalah ketua rombongan itu. Jack lalu memberikan kuncinya dan meminta wanita itu menunggu dia di kamarnya. Sementara di luar ada seorang yang berjubah serba hitam dan muka pucat mendatangi motel itu. Dan pendeta yang di awal terlihat alim tadi sudah mulai mabuk-mabukan. Wanita yang diminta Jack ke kamar tadi langsung memasuki kamar yang sudah ada kuncinya. Dan ketika dilihatnya di belakang, ternyata si pria jubah hitam sudah nemplok di tembok dan segera saja pria itu memberikan gigitan enak-enak di paha si wanita itu. Kembali ke pesta. Salah seorang anak buah Jack langsung dibelah dua oleh vampir itu. Dan habislah seluruh pasukan Jack dan wanita-wanita itu guys, tanpa ada perlawanan apa-apa. Karena serangan yang terjadi secara tiba-tiba. Jack yang masih belum teler mencoba untuk melakukan perlawanan, tapi si vampir memanggilnya dengan nama Jack Crow.
Dan di saat yang sangat genting, pendeta lalu menembak vampir itu dari belakang, sehingga hal itu memberikan cukup waktu Jack untuk kabur. Karena cukup kuat, semua peluru ditahan dengan badannya begitu saja. Sepertinya vampir ini punya ajian yang kebal. Di luar, Montoya langsung melarikan mobil dan Jack berpapasan dengan cewek itu dan segera tahu bahwa cewek itu sudah digigit oleh sang tuan vampir. Kemudian Jack berusaha meninggalkan cewek itu, tapi dia berubah pikiran dan dia menggendong cewek itu masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, si tuan vampir segera terbang dan mengejar mobil mereka dan berusaha untuk membunuh Jack. Tapi sebuah peluru diarahkan ke muka si vampir dan cukup membuat vampir itu jatuh dan mobil kembali bisa digas menjauh. Kalau vampir itu membiarkan mobil itu pergi dan pagi pun tiba. Karena kurang berhati-hati, Montoya hampir menabrak sebuah mobil, membuang setir ke samping sehingga mobil mereka terguling-guling masuk ke jurang. Untungnya mereka tidak apa-apa dan masih bisa berjalan. Montoya agak marah dengan Jack yang sudah membawa wanita itu. Tapi Jack bilang wanita itu bisa mereka manfaatkan dengan cara menjadikannya sebagai mata-mata buat mereka. Montoya tidak peduli dan Jack merasa kesal karena dia sudah dijebak oleh seseorang. Karena si vampir itu ternyata sudah tahu namanya. Jadilah mereka bertiga berjalan menyusuri panas terik hari itu untuk mencari bantuan. Dan ketika mereka tiba di pom bensin, Jack menyuruh Montoya membegal sebuah mobil. Si pria pemilik mobil akhirnya mundur karena masih sayang dengan nyawanya. Dan mereka pun langsung meneruskan perjalanan ke kota. Di kota, Jack menyuruh Montoya untuk mencari penginapan. Sementara itu Jack akan membereskan teman-teman mereka yang tadi dibantai oleh si vampir. Dan menurut mitos yang beredar, mereka juga akan menjadi vampir bila kepala mereka tidak dipisahkan dengan tubuh mereka. Jadilah si Jack hari itu sibuk-sibuk memasang pasak di jantung teman-temannya dan juga di jantung wanita-wanita PSK semalam. Bersamaan dengan itu, kepala-kepala yang sudah dikumpulkannya. Dan setelah membakar tempat itu, Jack mengubur kepala-kepala itu bersamaan di sebuah tempat. Setelah selesai, Jack lalu melanjutkan perjalanannya ketemu dengan kepala biarawan. Wanita yang dibawanya seperti ikan kurang air, tidur tapi bisa berjalan. Sementara itu, di tempat kepala biarawan, Jack lalu melaporkan semua yang terjadi. Sepertinya mereka ada kerjasama dalam membasmi vampir-vampir ini. Lalu kepala biarawan itu memperkenalkan pendeta Adam, seorang kutu buku, kepada Jack. Dan Jack menceritakan pertemuannya dengan Master Vampir yang kebal dengan peluru. Lalu Adam memberikan foto Master Vampir itu dengan nama Valak. Dan dia menceritakan masa lalu Valak yang ternyata adalah seorang pendeta juga. Lalu mati dan menjadi vampir. Jack terkejut dengan foto itu karena pria itu adalah pria yang sudah menghabiskan seluruh pasukannya. Jan Valak, born in Prague, 1311. He was a priest. After his death, there were reports that he was seen walking at night. Ketika Jack hendak pergi mengejar Valak, kepala biarawan menghentikannya karena
itu adalah perintah dari Vatikan. Vampire created by the Catholic Church. By accident. Shut the fuck up. Jack yang sudah terlanjur emosi lalu mengabaikan perintahnya dan pergi begitu saja. Karena hal yang ingin dikerjakannya saat ini adalah memburu Valak, master vampir tadi. Stay close to him. Pendeta Adam lalu diperintahkan kepala biarawan untuk mengikuti Jack. Sementara itu di hotel, Montoya yang barusan saja pulang dari Indomaret mendatangi cewek yang sudah telanjang bulat dan sudah diikat di ranjang. Cewek itu berusaha untuk teriak, tapi Montoya mengancam akan membunuhnya. Lalu cewek itu menyebutkan namanya sebagai Katerina, dan kita sebut saja sebagai Cat. You've been bitten by a vampire. Big guy, pointy teeth. Lalu John menceritakan apa yang terjadi, bahwa Cat bisa saja sewaktu-waktu menjadi vampir, dan dia punya kemampuan spesial terhubung dengan master vampir itu. Kembali ke Jack, Adam yang tadi mengikuti dia mengoceh panjang lebar di truk mengatakan bahwa dia adalah seorang big fans dari kelompok pemburu vampir Jack. Jack yang lagi kesal langsung menurunkannya dan menghajarnya. Tapi ternyata Adam sama sekali tidak tahu siapa yang menjebak Jack. Because you're a priest. Go ahead and kill me! I don't know what you're talking about! You are seriously misjudging the wrong motherfucker! Jack lalu memperbolehkan ia naik lagi bergabung bersama dia. Kemudian Jack bilang bahwa Adam tidak akan bisa bergabung dengan timnya karena vampir-vampir ini tidak sama dengan vampir yang dia lihat di TV. Vampir-vampir ini kebal dengan salib, kebal dengan bawang, dan mereka tidak berubah menjadi kelelawar. Jack lalu mengajarkan cara membunuh vampir dan menunjukkannya sebuah peta. Katakan peta, yeay, katakan peta. Lebih keras, peta. Jauh setengah gas, monyet. Malam itu, Cat terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba dia seperti melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh Valak juga. Dan Valak sedang berada di sebuah kota. Lalu Montoya menawarinya makanan, tapi Cat lebih memilih untuk merokok. Montoya kemudian membujuknya untuk makan sedikit, agar virus yang ada dalam tubuhnya tidak segera menyebar. Virus? Yeah, that's what I call it. Cat terlihat tidak percaya, lalu menanyakan bagaimana nasib teman-temannya di motel. What happened to the other girls at the party? They didn't make it. Montoya memberitahukan kemungkinan terburuk yang bakal terjadi, dan mau tidak mau, saat ini dia sudah menjadi mata-mata sang master. Dan Valak yang sudah berada di sebuah gereja segera saja beraksi dan menghabisi beberapa orang tua dan menculik seorang pendeta. Melihat hal itu, Cat terkejut dan berusaha untuk kabur dari Montoya. Ketika berusaha untuk kabur, Montoya berhasil menggagalkannya dan tak sengaja tangannya terluka oleh pecahan kaca. Melihat darah yang mengucur segar, naluri vampir Cat segera muncul dan tangan si Montoya langsung dicaploknya. Tapi tak lama kemudian dia memuntahkan darah itu di toilet. Montoya yang sedang kesal langsung mengbangkitkan Cat sampai dia pingsan. Lalu dia berusaha membakar bekas gigitannya dan berharap virusnya belum masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Jack menelpon dan mengunjungi Montoya bersama Adam sang pendeta yang berusaha memperkenalkan dirinya kepada Montoya. Melihat memar di dagu Cat, Jack menanyakan apa yang terjadi. Lalu Montoya mengatakan bahwa Cat berusaha kabur dan tangannya terkena pecahan kaca. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa Cat telah menggigitnya. Jack lalu memperkenalkan Cat kepada Adam dan mengatakan rencananya kepada Montoya untuk mencari Valak. Slaughtered. So it's just us now. Who is she? Some hooker. Bitten by Valak. These vampires are psychically linked to each other. Adam yang tidak terlihat setuju berusaha melapor kepada
kepala biarawan. Kemudian hal itu membuat dia dihajar oleh Jack. Jack tidak mau lagi tunduk dengan kepala biarawan itu dan dia memutuskan untuk memainkan permainannya sendiri. Language. You don't blow your nose, you don't wipe your ass, unless I tell you. Okay? Di tempat lain, Valak berusaha membujuk si pendeta itu menunjukkan sesuatu yang sedang dia cari. Melihat hal itu, tiba-tiba Cat yang pingsan, langsung dia terbangun dan terengah-engah karena penglihatannya itu. Montoya berusaha menanyakan apa yang dia lihat dan di mana posisi Valak. Cat hanya mengatakan bahwa dia melihat sebuah gereja di San Miguel. San Miguel? San Miguel? There's a map. Lalu mereka semua kaget ketika Cat tiba-tiba berteriak kencang karena Valak telah membunuh pendeta itu. Jack lalu mengarahkan Montoya untuk mencari tahu posisi gereja itu. Lalu terlihat sepertinya Montoya agak sedikit lemas, tapi ketika Jack menanyakannya, Montoya merahasiakan yang terjadi dengan tangannya. Keesokan harinya, polisi sudah berada di TKP gereja San Miguel. Dan mereka segera menemukan mayat pendeta itu di sebuah tempat tak jauh di sana dengan posisi kepala sudah terlepas. Jack mulai kehabisan kesabaran dan segera dia menginterogasi Adam. Awalnya Adam menolak bicara, tapi akhirnya dia terpaksa menceritakan sepenggal cerita yang membuat Jack masih kebingungan. It's a medieval astronomical sign for the sun. Malam pun menjelang, saatnya untuk beraksi. Valak bangun dari bobok siangnya dan dibangkitkannya 6 orang panglima yang bangkit dari dalam tanah. Mereka semua lalu bergerak ke arah sebuah gereja. Dan lonceng pun segera dibunyikan. Hal itu tentu saja bisa dilihat oleh Cat dan langsung dilaporkan kepada Montoya. Karena waktu yang tidak banyak lagi, Jack segera melanjutkan interogasi kepada Adam. Terpaksa Jack melakukan sedikit kekerasan pada Adam agar dia mau bekerja sama. Lalu Jack menceritakan masa lalu keluarganya yang mengubahnya sekarang harus menjadi seorang pemburu vampir. Karena ayahnya merahasiakan tentang dia telah tergigit oleh vampir dan membunuh ibunya, dan Jack terpaksa membunuh ayahnya juga. I killed my own father, Padre. Setelah tangannya dilukai, Adam akhirnya buka mulut. Wah, ternyata harus dikasarin dulu nih pendeta ya. Teman-teman Midtime Movie jangan begini ya. Tidak baik untuk dicontoh. Lanjut. Dia bercerita bahwa Valak sebenarnya adalah manusia yang sudah melalui proses eksorsisme atau pengusiran setan, tapi dia hidup kembali sebagai vampir. Dan sekarang dia sedang mengincar sebuah salib hitam, yaitu salib Bergier, untuk melakukan sebuah ritual. Salib itu sudah disembunyikan oleh Vatikan bertahun-tahun dan dipindah-pindahkan tempatnya agar tidak bisa ditemukan oleh Valak. The wooden gate is opening. Cat dengan matanya yang bisa melihat aksi Valak dan panglimanya yang saat ini sedang menghabisi seluruh pendeta di gereja itu. Dan akhirnya Valak menemukan salib Bergier. Kemudian Cat menuntun mereka dan menjadi petunjuk jalan bagi Jack dan Montoya. Dan akhirnya mereka tiba di gereja bekas TKP semalam. Mayat-mayat pendeta yang sudah bergelimpangan di mana-mana. Kemudian mereka kehilangan jejak karena Cat mulai tidak bisa melacak keberadaan Valak lagi. Karena kesal, lalu Jack memukuli Cat. Montoya yang tidak senang melihat hal itu, lalu dia membogem Jack dan dengan segera dia dilerai oleh pendeta Adam yang bertubuh mungil itu.
You're not starting to fall for this half-dead little hole. Do you know why Valak wants the Bergier cross? Want to try again? Stop it! Get the fuck out of here! Adam langsung menceritakan rahasia terbesar, yaitu ritual yang akan segera dilakukan oleh Valak agar dia bisa berjalan juga di siang hari. Valak has wanted to find a way to live in the daylight. Cat yang sudah pucat membawa mereka ke kota kecil yang kosong. Dan ketika mereka tiba, mereka menemukan sebuah penjara. Wow, kalian harus lihat bagian ini, seru pokoknya. Lanjut dulu ya. Segera saja mereka merancang sebuah rencana untuk menyerbu hanya dengan 2 orang pemburu. Oh, bukan, 3. Setelah Adam mengatakan akan ikut serta. Dan sekarang mereka harus menerobos tempat yang paling ketat di seantero kota itu, yaitu sebuah penjara. Is he in there? Cat yang mulai lemas karena sinar matahari, lalu dia pun diikat di mobil agar tidak kabur. Dan dengan senjata seadanya, mereka bertiga memasuki penjara itu. Kali ini tidak bisa setenang di awal film karena mereka hanya bertiga saja. Adam yang masih bingung harus ngapain tiba-tiba kaget melihat vampir wanita yang berteriak kencang haus darah dan disusul oleh seorang pria. Dan tampaknya para vampir itu tertarik pada Adam yang masih cupu. Dan untungnya Adam sudah dilindungi lehernya. Dan Montoya segera melawan vampir wanita itu 1 lawan 1. Sementara itu Jack berusaha menolong Adam ketika Jack yang kelempeng itu hampir kehabisan nafas menarik vampir cowok itu. Lalu Adam menjadi kesetanan dan menusukkan pasak ke jantung si vampir. Not bad. First kill. Untungnya kedua vampir itu hanyalah kroco-kroco sehingga mereka tidak begitu kuat. Montoya segera mendorong wanita itu keluar dan Cat langsung ketakutan ketika melihat wanita itu langsung terbakar ketika terkena sinar matahari. Kemudian Jack menyusun rencana untuk memancing mereka satu persatu melalui lift. Tapi permasalahannya di sini tidak ada yang bisa dijadikan umpan karena Jack harus menembak dan Montoya harus menarik mobil. Kemudian pendeta Adam membuka mulutnya dan sukarela menjadi umpan. Setelah mengecek CCTV, Jack lalu mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh Adam. Sebenarnya dia agak ragu, tapi karena Adam memaksa, ya sudahlah. The show must go on. Lanjut. You gotta be fleet of foot, Andre. I'm not kidding. I know. No, I'll be fine. Don't worry about me, Mr. Crow. You just shoot when the door opens. Perlahan-lahan pendeta Adam turun dari lift dan mengecek ke sekitar karena tidak ada seorang pun. Lalu dia berusaha melangkahkan beberapa langkah ke depan. Dan tiba-tiba dia dikejar oleh seorang vampir berjas hitam. Setelah perlawanan yang cukup sengit, akhirnya Jack berhasil menarik kaki si vampir dan menembakkan panah tepat jantungnya. Dan dia lalu berteriak kencang menyuruh Montoya segera menarik vampir itu keluar. Dan untungnya pintu tidak jadi tertutup. Satu lagi vampir menjadi barbecue. Dan tak sengaja pintu lift tertutup. Dan segera seorang panglimanya Valak menggantung di lift. Ketika dilihat pintu tidak terbuka, Jack lalu mendekati pintu itu. Dan tiba-tiba pintu lift itu hancur dihantam oleh panglima cewek itu. Dengan segera Montoya datang memberikan bantuan. Dan Jack berhasil menancapkan panah di jantungnya. Tapi tenaga panglima ini sangat kuat, namanya juga panglima ya. Sehingga kabel yang digunakan untuk menariknya keluar menjadi putus.
Terpaksa Jack duel 1 lawan 1 sambil menyuruh Montoya segera memperbaiki kabelnya. Dan ketika hampir saja Jack ikutan terbakar sebelum dia berhasil menancapkan pasak di dada Panglima itu. Dan malam pun menjelang. Rule number 10, Jack. You can't kill a master at night. Montoya mengingatkan mereka bahwa perburuan sudah selesai karena sudah tidak ada lagi matahari. Cat tiba-tiba tersenyum karena Valak sudah berada di belakang mereka. Langsung saja Valak menyergap Jack. Jack menjadi bulan-bulanan Valak di Smackdown sampai pingsan. Dan Montoya berusaha menembaki panglimanya Valak dan kabur. Sementara itu pendeta Adam berusaha untuk bersembunyi dan Valak berhasil menangkap Jack. Tentu saja mudah baginya untuk membunuh Jack, tapi dia tidak melakukannya karena dia ada rencana khusus untuk Jack. Cat yang sudah berubah sempurna menjadi vampir langsung melepaskan ikatan tangannya dan menggigit leher Montoya. Tapi bukannya melawan, Montoya malah merelakan darahnya dihisap oleh Cat sehingga dia pingsan. Cat lalu keluar dari mobil dengan mulut penuh darah, berjalan kembali untuk bergabung dengan Valak. Beberapa waktu kemudian, Jack yang tersadar segera menemukan kenyataan pahit bahwa kepala biarawan yang selama ini dia kenali bersekongkol dengan Valak. Dan dia bilang bahwa dia berniat untuk menjadi vampir juga karena usia tua yang membuatnya ingin menjadi hidup abadi. As one grows old, as death approaches, I will be transformed into one of his new children. Jack lalu mengolok-olok Valak dan berharap agar dia bisa duel one by one dengannya. Tapi Valak menunjukkan Cat yang barusan saja tiba dan sudah bertransformasi menjadi vampir. Kemudian Jack yang sudah bersiapkan sebagai korban, darahnya dibutuhkan untuk ritual itu. Adam yang mendengar hal itu segera menyusun rencana untuk menyerbu dan menolong Jack. Sementara itu Montoya yang sudah sadar segera bersiap-siap untuk kembali menolong Jack. Ketika ritual itu hampir selesai, Adam menembak kepala biarawan sehingga tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ritual itu. Nah, di sini agak lucu sih. Ketika Valak mengancam akan membakar Jack dan Jack seolah-olah berkata, "Aduh, Adam, tolongin aku dong. Panas nih, panas." Dan Adam bilang, "Gak bakal aku selesaikan ritual itu," dan mengancam untuk bunuh diri. No. Finish it! No! Come on, Padre, my nuts are on fire here. Montoya segera membebaskan Jack dan matahari pun menjelang. Seluruh pasukan Valak kocar-kacir karena rencana mereka untuk bisa berjalan di siang hari gagal total. Akhirnya Valak bersembunyi di sebuah rumah dan terlibat duel dengan Jack one by one. Dan Jack berhasil menancapkan salib ke perut Valak, tapi ternyata Valak ini adalah master vampir yang sangat kuat. Tetapi keberuntungan mulai memihak Jack dan atap rumah itu rubuh. Kemudian sinar matahari yang masuk akhirnya meledakkan tubuh Valak. Montoya menjemput Cat yang sedang bersembunyi dan mereka berdua merencanakan untuk pergi dari kota itu. Montoya kemudian berkata bahwa dia akan pensiun menjadi pemburu vampir. Sedangkan Jack bisa saja membunuh Montoya saat itu juga. Tapi karena dia sudah lama mengenal Montoya, dia tidak membiarkan Adam untuk membunuhnya. Jack lalu menanyakan bagaimana bisa dia tergigit. Dan Montoya menceritakan kejadian di motel kemarin. When did she first bite you? 2 days ago. Jack lalu membiarkan Montoya pergi, tapi sebelum itu dia memperingatkannya, kemanapun Montoya pergi, Jack akan selalu memburunya. Wherever you go, I will hunt you down. Dan film pun selesai.
Nah, bagaimana sahabat Me Time Movie? Film ini sangat seru kan? Ya, lebih seru lagi kalau kalian langsung nonton filmnya setelah nonton review ini ya tentunya. Sorry kalau suara Mimin agak bindeng ya karena lagi kurang enak badan ini. Yuk kita langsung masuk saja ke pesan moral. Oke, pesan moral dari film ini adalah, hai guys, kita tuh manusia dan kita ditakdirkan akan mati. Entah bagaimana caranya, kapanpun dan dimanapun itu. Ya udah terima aja, lakukan yang terbaik, menjadi manusia, menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Niscaya pahala yang kita sudah tanamkan akan menjadi satu kenangan yang baik buat teman-teman semua dan buat orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak usah lah ya yang namanya perjanjian dengan iblis, umur panjang segala macam, tetap bengek ya. Ngapain umur panjang orang lagi corona gini. Oke, lanjut. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir, Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa, bila suka film ini, Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request, atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe and healthy. Salam Me Time Movie. Bye-bye.